Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya membaca kitab Syarah Aqidatul Awam, Jala'ilul Afham, terkait dengan malaikat yang 10 serta tugas-tugasnya. Kita masuk pada malaikat yang kedua, Mikail atau Mikail. Malaikat Mikail wa huwa muwakkalun, iaitu malaikat yang ditugasi bil amtar, mengurusi hujan, mengatur hujan, wal bihar, lautan, wal anhar, sungai, wal arzaq, dan rezeki. Dan yang ketiga Israfil, malaikat Israfil wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Itu malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sang sangkakala. Nanti pada hari akhirat nanti ya, ada malaikat yang meniupkan sang sangkakala, ya, itulah malaikat Israfil. Fayanfukhu fi, malaikat Israfil itu meniup sang sangkakala itu an-nafkhatain, 2 tiupan. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, tafna fihal makhluqat, ya, hancur musnahnya semua makhluk illa masya Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah seperti malaikat tertentu. Wan nafkhatu tsaniyah, dan tiupan yang kedua, tub'atsu fiha jami'ul makhluqat, dibangkitkan pada tiupan yang kedua ini seluruh malaikat, seluruh makhluk-makhluk yang telah hancur. Pada tiupan pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang telah hancur, yang telah wafat, yang telah mati sebelum tiupan yang pertama, seperti meninggal dunia pada sebelum hari kiamat itu, maka pada tiupan yang kedua lah dibangkitkan seluruh makhluk-makhluk yang mati. Faturja'ul arwahu, maka dikembalikan arwah-arwah itu, ruh-ruh yang dicabut oleh malaikat Israel, di ajsadiha, ke dalam tubuhnya masing-masing. Jadi kita di akhirat nanti, badan kita setelah hancur, sudah menjadi tanah, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan jasad kita itu, dan ruh kita dikembalikan kepada jasad sebagaimana kita berada di dunia. Itu jasad yang ada di dunia ini. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini bisa kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 68. Silakan lihat terjemahannya. Jadi malaikat itu meniupkan 2 tiupan. Tiupan yang pertama menghancur seluruh makhluk yang hidup, dan tiupan kedua dibangkitkan. Yang keempat adalah malaikat Azrail, atau yang kita kenal malaikat Israel. Wa huwa muwakkalun, iaitu malaikat yang ditugasi biqabdil arwah, mencabut nyawa. Kalau sudah sampai ajal kita, maka malaikat Israel lah yang mencabut nyawa kita. Kita akan mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, hati-hatilah kita bertingkah, berkelakuan, berkata, berucap, dan hati kita ini, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Walahu a'wan, malaikat Israel ini adalah ketuanya malaikat pencabut nyawa. Dia mempunyai anggota-anggota malaikat-malaikat yang lain yang mencabut masing-masing nyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu surat As-Sajdah ayat 11, silakan dilihat terjemahannya. Itulah malaikat Israel yang ditugasi untuk mencabut nyawa
Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Bisa kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 61. Ini terkait dengan tugasnya malaikat Israel. Demikianlah 4 malaikat yang bisa kita baca pada hari ini, pada saat ini. Mudah-mudahan dapat kita sambung pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab.